merekam kuliah kita pada hari ini ya. Nah, kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai primary legislation, secondary legislation, dan case law. Nah, hari ini merupakan lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya Anda tentu pasti ingat, kalau kita bicara tentang hukum, maka kita bicara tentang apa? Nilai, tentang kaidah, tentang sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang baik. Kemudian dia diimplementasikan dalam bentuk apa? Peraturan. Nah, sehingga kita kemarin juga sudah membahas bahwa peraturan itu seyogianya merupakan cerminan dari hukumnya apa. Peraturan itu seharusnya merupakan konkretisasi dari nilai-nilai yang dianggap baik dan dianggap benar. Nah, oleh karena peraturan itu merupakan konkretisasi dari hukumnya apa, maka di dalam kalau Anda perhatikan di F-Learn, saya membuat topik untuk hari ini itu adalah proses pembentukan hukum. Kenapa? Karena salah satu cara nanti minggu depan kita akan bahas, salah satu cara untuk memahami atau mencari dari mana apa hukumnya, kita lihat sumber-sumber hukum. Salah satunya adalah peraturan. Nah, selain peraturan ada juga case law. Case law itu dijumpai di mana? Di putusan pengadilan. Nah, kita nanti juga akan melihat tersendiri mengenai case law. Nah, sekarang kita lihat dulu yang peraturan. Ada dua nama di sana, Anda baca primary legislation dan secondary legislation. Kita akan bahas satu persatu primary legislation dan secondary legislation. Sorry ya, kembali. Nah, kalau kita lihat primary legislation sama secondary legislation, sorry. Bentar ya. Pertama kita akan lihat dulu primary legislation. Pertanyaannya adalah apa itu primary legislation? Apa yang dimaksudkan dengan primary legislation? Ada yang punya ide, punya pendapat? Pernahkah Anda mendengar apa itu primary legislation? Yang utama, Bu. Oke, yang utama. Ada lagi? Timothy? Teman Anda mengatakan primary legislation, berarti itu yang utama. Kalau dia yang utama, maka saya gambar ini di atas, ada dua lingkaran ini kan. Primary legislation itu di atas, kemudian dia turun ke secondary legislation. Maka teman Anda bilang, oh dia yang utama, betul. Ada lagi yang punya pendapat yang berbeda atau pendapat yang melengkapi? Apa itu primary legislation? Yang utama bisa dibilang sebagai dasar juga sih, Bu. Yang utama, kemudian dia sebagai dasar dari apa? Ya dari yang aturan yang berikutnya yang nanti berkedudukan sebagai secondary legislation. Gitukah kira-kira? Iya, Bu, seperti itu, Bu. Oke, ada lagi yang punya pendapat yang mau melengkapi dengan hal yang lain? Nah, ada? Sementara itu dulu. Oke, mari kita lihat satu persatu. Tadi teman Anda mengatakan kalau kita bicara tentang primary legislation, dia bilang itu yang utama, kedudukannya di atas, gitu kan. Nah, kalau itu yang utama, kedudukannya di atas, berarti dia akan mendasari apa yang nanti di secondary legislation. Peraturan yang kedudukannya adalah secondary legislation. Jawabannya betul. Saya sudah katakan jawabannya betul. Dia merupakan yang utama. Dia menjadi dasar gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dalam konteks Indonesia, primary legislation itu apa toh sebenarnya? Bentuknya apa? Untuk menyegarkan ingatan kita bersama. Masih ingat tata urutan peraturan perundang-undangan? Masih, Bu. Masih? Oke. Apa pertama kah? Kalau yang paling tinggi itu sebenarnya Pancasila, Bu. Oke, lalu? Pancasila, baru Undang-Undang Dasar. Baru Undang-Undang, Bu. Oke, Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus apa? TAP MPR dulu, lalu ya, baru Undang-Undang. Atau apa? Yang disebut dengan undang-undang tapi bukan undang-undang? TAP MPR dulu, Bu, baru undang-undang. Ya, TAP MPR, kemudian undang-undang.
Kemudian ada yang sejajar dengan undang-undang, tapi dia bukan undang-undang. Apa itu? Perpres, Perpu, peraturan pemerintah Perpu. pengganti undang-undang. Terus di bawahnya itu baru Perpres. belum. Di bawahnya undang-undang baru apa? Peraturan pemerintah. Di bawah undang-undang baru peraturan pemerintah. Kemudian di bawahnya peraturan pemerintah baru apa? Peraturan presiden. Tadi perpres tadi yang Anda katakan. Kemudian di bawahnya lagi baru peraturan daerah. Baik itu tingkat provinsi maupun itu tingkat kabupaten atau kota. Itu tata urutan peraturan perundang-undangan. Dulu waktu SMA Anda pasti sudah pernah mendapatkannya. Nah, Pancasila dia tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Memang saat ini ada perdebatan apakah Pancasila harusnya masuk atau Pancasila nggak harus masuk. Apakah Pancasila harus dituangkan di Undang-Undang Dasar 45, ditulis bahwa dia adalah sumber dari segala sumber hukum atau tidak. Nah, itu apa jadi perdebatan. Minggu depan aja ketika kita membahas tentang sumber-sumber hukum, kita akan singgung sedikit mengenai hal itu. Kita nggak singgung sekarang supaya nggak lepas dari topik kita hari ini, yaitu primary legislation sama secondary legislation, gitu ya. Nah, kalau dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, yang nomor 1 itu Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang nomor 2 itu adalah TAP MPR, kemudian yang nomor 3 itu undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, mengenai persyaratan kapan munculnya dan seterusnya dari setiap jenis peraturan tersebut, itu Anda akan pelajari di perkenalan pertama di mata kuliah ilmu negara, kemudian nanti selanjutnya ada mata kuliah pembentukan peraturan perundang-undangan gitu. Tentu saja bukan saya yang ngajar, saya keperdataan, jadi pasti bukan saya yang ngajar. Nah, mari kita lanjutkan. Sekarang tadi pertanyaan saya primary legislation. Kalau di Indonesia itu kira-kira bentuknya apa toh? Nah, primary legislation itu adalah legislasi, peraturan yang dibuat oleh legislator. Peraturan yang dibuat oleh legislator, dalam hal ini kita bicara dia adalah undang-undang. Siapa pembuatnya? Legislator. Kalau di Indonesia berarti pembuatnya siapa? DPR. Nah, tapi kalau kita lihat minggu yang lalu bersama dengan Kak Panji, Anda sekalian sudah membahas mengenai lembaga-lembaga negara, ya kan? Nah, jadi Anda sudah tahu ada apa saja, terus tugasnya apa saja. Jadi Anda tahu Indonesia ini yang bertugas membuat undang-undang itu adalah legislator bersama dengan presiden tentunya. Nah, primary legislation ini siapa pembuatnya? Undang-undang ini siapa yang bikin? Yang bikin adalah legislator. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, isinya apa sih yang dimuat dalam primary legislation-nya apa? Kira-kira apa? Felicia punya pendapat? Kira-kira isi dari primary legislation itu apa? Felicia? Mungkin dasar-dasarnya, Bu. Dasar-dasar dari nanti peraturan yang akan dibuat. Oke, terima kasih Felicia. Dasar-dasar dari peraturan yang dibuat. Timothy. Kira-kira isinya apa, Timothy? Kalau kita ngomong primary legislation, kira-kira isinya apa? TAP MPR, Bu. Isinya? Sorry Timothy, saya nggak dengar. Undang-undang. Kira-kira yang termuat di sana apa? Bentuknya undang-undang, oke. Terus kira-kira yang diisikan di sana apa? Oke. Untuk Anda yang lain, sambil saya ini keliling jalan-jalan di kelas toh, kelasnya anggotanya 50 orang ini. Anda yang lain tolong tulis di chat. Kira-kira isinya apa? Kalau kita ngomong primary legislation, kira-kira isinya apa toh? Oke, silakan tulis di chat sekarang.
Lanjut. Silahkan. Yang lain tidur atau nggak punya ide? Oke. 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 Ya, terima kasih untuk jawaban Anda. Nah, jadi saya jelaskan, kalau kita bicara tentang primary legislation yang berarti tadi kita sudah lihat siapa yang membuat adalah legislator bersama dengan presiden. Di Indonesia yang membuat adalah DPR bersama dengan presiden. Lalu pertanyaannya apa isinya? Nah, tadi kita sudah singgung bahwa yang dibuat itu apa sih? Undang-undang. Berarti pertanyaan saya sama dengan undang-undang itu apa toh isinya gitu. Lalu Anda bilang peraturan dasar. Kalau Anda bilang UUD 45 jelas bukan gitu. Nah, apa sih isinya? Yang pertama dia adalah melaksanakan lebih konkret isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Anda lihat Undang-Undang Dasar 45 itu kan abstrak, hal-hal pokok, nilai-nilai yang harusnya ada yang diyakini sebagai dasar berdirinya negara ini gitu. Nilai-nilai yang kita yakini harus menjadi pedoman. Nah, kemudian dia diturunkan dalam lebih konkret itu di undang-undang tentang hal khusus tertentu yang mau diatur. Nah, oleh karena itu salah satu asas dalam membentuk undang-undang itu harus ada kejelasan tujuan. Tujuannya harus jelas, mau mengatur tentang apa sih. Jadi kalau Anda bilang dasar membuat peraturan dasar, peraturan hal yang merupakan hal-hal pokok gitu. Ya betul, tapi harus ada apa? Tentang sesuatu hal tertentu. Jadi apa isi dari undang-undang? Hal tertentu yang mau diatur secara khusus. Contohnya, mau mengatur tentang apa? Perlindungan merek. Maka dibuat undang-undang terkait dengan merek. Mau mengatur tentang apa? Cipta kerja. Dibuatlah undang-undang tentang itu. Mau mengatur tentang apa? Perlindungan hak cipta. Dibuatlah undang-undang tentang itu. Mau mengatur tentang apa? Pajak. Dibuatlah undang-undang tentang itu dan seterusnya. Jadi isinya itu apa? Hal-hal pokok, hal-hal prinsip yang terkait dengan suatu bidang tertentu yang perlu diatur. Yang lalu kita sudah lihat hukum itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk peraturan supaya apa toh? Supaya tercipta keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu ada supaya apa sih? Supaya tercipta keteraturan dalam hidup masyarakat. Kenapa kok harus tercipta keteraturan? Karena masyarakat suka hidup yang damai, yang saling harmoni. Nah, kalau kita turunkan ini bentuknya undang-undang nih, kenapa kok harus dibuat? Karena kita mau ada aturan tertentu, aturan khusus yang terkait dengan hal tertentu itu tadi. Supaya apa? Supaya tercipta keteraturan. Terkait dengan apa? Yang saya contohkan tadi terkait dengan merek. Supaya tercipta keteraturan terkait dengan kepemilikan merek. Supaya tercipta keteraturan terkait dengan kepemilikan hak cipta misalnya. Supaya tercipta keteraturan terkait dengan apa? Kesehatan misalnya. Jadi tergantung substansinya apa yang mau diatur. Nah, sifatnya, isinya itu hal-hal pokok, hal-hal prinsip, hal-hal dasar. Nah, hal-hal pokok, hal-hal prinsip, hal-hal dasar ini gimana sih dibuatnya? Pembuatnya kita sudah tahu itu legislator. Kemudian isinya kita sudah lihat yang diisikan itu apa? Hal-hal prinsip hal dasar tentang sesuatu hal tertentu. Tentang sesuatu hal tertentu yang mau dituangkan dalam sebuah undang-undang gitu. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Bagaimana proses menghasilkan primary legislation ini? Nah, yang proses untuk menghasilkan satu undang-undang itu jalurnya cukup panjang, waktunya cukup lama.
biayanya juga cukup banyak. Kenapa demikian? Karena nggak cukup satu kali nih orang-orang berkumpul kemudian ayo kita bikin aturan, yuk langsung. Oh iya pasal ini gitu aturannya 1, 2, 3 selesai. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Kenapa tidak bisa seperti itu? Kenapa nggak bisa cuma kelompok orang ini melakukan rapat lalu kemudian jadilah itu peraturan? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang diinginkan aturan yang dibuat yang namanya undang-undang ini dia dibuat dengan baik, dia dibuat dengan benar, dia dibuatnya sesuai dengan hukumnya apa. Nilai yang dianggap benar yang diyakini oleh masyarakat itu apa. Oleh karenanya dia melalui proses yang cukup panjang. Secara sosiologis harus dicari juga masyarakat ini nilai-nilai yang dipegang apa, aspirasinya seperti apa terkait dengan hal tertentu. Makanya orang-orang yang ada di DPR ataupun di DPRD mereka punya tugas untuk kembali ke konstituennya, untuk mencari tahu konstituennya itu punya pendapat apa tentang sesuatu hal. Nah, kemudian nanti itu menjadi bahan mereka dalam melakukan rapat. Terus singkat cerita karena jalurnya panjang, langkahnya panjang, nanti Anda akan pelajari di itu ya proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ada mata kuliahnya tersendiri. Singkat cerita sampailah sudah jadi draftnya. Nah, padahal ketika draft ini jadi harus didahului ada apa? Naskah akademik. Jadi sebelum ada draft, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, sebelumnya sudah harus didahului dengan naskah akademik. Naskah akademik ini apa? Dia adalah tulisan ilmiah sebenarnya yang memuat tulisan ilmiah ini yang memuat kajian, analisis mengenai rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi rancangan peraturan perundang-undangan ini dibuat setelah melalui kajian ilmiah tertentu. Jadi rancangan perundang-undangan ini dibuat setelah sebelumnya ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan rancangan undang-undang yang dibuat ini melalui dasar pemikiran yang benar. Sebagai gambaran, kalau mau bikin rancangan undang-undang ada naskah akademik tadi toh. Naskah akademik itu ada bab 2, dipikirkan, dianalisis secara sosiologis seperti apa. Jadi ada kondisi empiris yang harus digali. Kemudian di situ juga ada landasan teoritiknya seperti apa yang harus digali, gitu, yang harus dicari. Jadi sama seperti Anda bikin skripsi, harus dicari landasan teoritiknya itu apa. Kemudian harus dicari masyarakat ini ngomong apa. Kemudian selama ini pelaksanaannya bagaimana, gitu. Itu di bab 2. Kemudian di bab 3 harus pula dianalisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Mulai berarti dari pokoknya. Kalau mau dibikin misalnya naskah akademik undang-undang, berarti harus dilihat kesesuaiannya dengan apa? Aturan di atasnya, yaitu apa? Undang-undang dasar. Kemudian harus dilihat apakah dia sistematis atau enggak. Bagaimana dia supaya sistematis? Dengan apa? Dengan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan hal yang hendak dibuat undang-undang tersebut. Kemudian setelah itu di bab 4-nya harus dipikirkan juga mengenai landasan yuridis, landasan filosofis, landasan yuridis, dan juga landasan sosiologis. Harus ditulis landasannya, ketiga landasan itu dirumuskan seperti apa. Nah, berdasarkan bab 2, bab 3, dan 4 yang tadi sudah disusun, lalu masuklah ke bab yang kelima, yang berisi mengenai jangkauan. Peraturannya ini akan mengatur mengenai apa sih, undang-undangnya ini nanti isinya apa sih, gitu. Kenapa jangkauannya perlu diatur? Supaya dia nggak overlap. Supaya dia nggak overlap dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Supaya dia nggak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Supaya dia sesuai dengan keberuntukannya, itu apa bahasa Indonesia? Sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dipastikan dia in frame. Nah, lalu perlu yang namanya jangkauan dan arahan. Itu ada di bab 5. Nah, bab 6 penutup. Nah, jangkauan dan arahan ini dia yang kemudian diturunkan menjadi bab-bab di dalam undang-undang. Nah, Anda lihat prosesnya itu panjang. Bikin naskah akademik dulu, kemudian baru jadilah itu draft. Nah, padahal bikin naskah akademik itu harus ada FGD. Kemudian harus ada dengar pendapat. Harus ada menjaring aspirasi, kemudian menyusun naskah akademiknya, didiskusikan
dan seterusnya. Nah, barulah jadi draft. Nah, tadi itu saya bilang makanya singkat cerita. Kenapa? Karena perjalanannya itu panjang. Nah, jadilah itu draft. Setelah draft jadi selesai? Enggak. Masih ada kewajiban untuk apa? Untuk disosialisasikan, untuk didiseminasikan, untuk diminta pendapat dari masyarakat terkait dengan rancangan undang-undang tersebut. Singkat cerita, jadilah undang-undang setelah melalui perjalanan yang panjang dan lama. Oleh karena itu, tadi terkait dengan isinya, kita menghendaki isi yang baik. Kita menghendaki isi yang komprehensif. Tapi di undang-undang itu memang sengaja tidak diatur hal-hal yang secara rinci, secara rigid. Kenapa? Hal-hal yang rigid, hal-hal yang rinci, hal-hal yang sifatnya teknis, itu perubahannya cepat. Nah, kita tidak mau undang-undang ini baru 1 tahun berlaku, udah harus diganti lagi. Kenapa? Karena tadi prosesnya panjang dan lama. Oleh karena itu, isi dari undang-undang itu sifatnya pokok-pokok saja. Hal-hal yang prinsip saja. Hal yang menjadi koridor saja. Nah, nanti yang terkait dengan hal-hal teknis, kita bahas yang berikutnya yaitu secondary legislation. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kedudukannya? Ini sudah kita bahas juga tadi di sana-sini ya. Kalau kita ngomong primary legislation, berarti dia kedudukannya tadi yang utama. Teman Anda tadi sudah ngomong sejak awal. Dia kedudukannya yang utama. Dia kedudukannya berarti di atas. Dia berarti yang menjadi pedoman. Dia yang menjadi landasan. Nah, minggu yang lalu, kalau saya nggak salah ingat, atau 2 minggu yang lalu ya, kita pernah menyinggung sepertinya. Atau maafkan saya kalau ternyata saya salah kelas ya. Nah, kita pernah menyinggung bahwa peraturan perundang-undangan itu, kalau dia ada posisinya di atas, berarti dia akan mendasari aturan yang di bawahnya. Ya toh? Berarti aturan yang di bawahnya nanti dia harus menyesuaikan dengan aturan yang di atasnya. Dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Nah, sekarang kalau ini primary legislation, ini undang-undang, kemudian nanti diturunkan ke secondary legislation, maka undang-undang ini dia yang akan jadi pedoman. Dia yang akan dilihat, dia akan jadi landasan. Nanti aturan-aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini. Nah, undang-undang ini hanya diuji dengan apa sih sekarang? Dengan undang-undang dasar. Apakah dia sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak? Nah, kalau dia sesuai dengan undang-undang dasar, dia tetap berlaku kan. Kemudian aturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sekarang saya mau tanya ke Anda, kalau misalnya ada aturan yang di bawahnya itu, dia bertentangan dengan undang-undang, mana yang berlaku? Saya mau tanya, saya mau bikin poll lagi supaya yang jawab itu melibatkan semua orang. Jadi saya akan tulis, akan muncul di layar Anda. Jika secondary legislation, kita belum bahas bentuknya apa, bertentangan dengan undang-undang, secondary legislation itu berarti kalau dari penjelasan yang tadi Anda tahu, berarti dia aturannya lebih teknis, lebih konkret, lebih real, langsung implementatif. Sementara kalau yang primary legislation dia sifatnya lebih abstrak, memuat hal-hal pokok, ya kan? Nah, saya sudah menulis pollingnya, akan muncul di layar Anda dalam waktu 5 detik setelah ini. Ya, silakan diisi. Jika secondary legislation dia bertentangan dengan undang-undang, maka mana yang akan berlaku?
Oke, saya akan tutup 10 detik lagi. Silakan yang belum memutuskan, Anda segera memutuskan, Anda pilih yang mana. Kalau secondary legislation dia bertentangan dengan undang-undang, maka yang mana yang berlaku? Berarti undang-undangnya bilang mengatur mengenai A gitu. Secondary legislasinya bilang A+, atau dia bilang B bahkan gitu. Nah, lalu mana yang akan berlaku? Apakah secondary legislation atau undang-undangnya yang berlaku? Oke, saya akan tutup 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, hasilnya muncul di layar di depan Anda. Silakan Anda lihat. 46 itu menjawab undang-undang yang berlaku. 7 orang menjawab secondary legislation yang berlaku. Jawabannya yang betul adalah undang-undang. Kalau secondary legislation bertentangan dengan undang-undang, maka yang berlaku itu adalah undang-undang. Atau dengan kata lain, yang harus diikuti itu adalah undang-undang. Kenapa? Karena prinsip dasarnya aturan yang di bawah, dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Aturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Prinsip yang kedua, aturan yang di atas itu harus mendasari aturan yang di bawahnya. Jadi aturan yang di atas dia harus mendasari aturan yang di bawahnya. Nah, begitulah prinsipnya. Ini prinsip utama, prinsip dasar. Tolong Anda ingat sepanjang Anda masih belajar soal ilmu hukum. Nantinya juga ketika Anda menjadi ahli hukum, tolong diingat prinsip ini. Oleh karena itu, ketika secondary legislation dia bertentangan dengan undang-undang, maka yang harus diacu adalah undang-undangnya. Yang harus dianggap benar, yang harus digunakan sebagai pedoman adalah undang-undangnya. Nah, begitulah kedudukan primary legislation. Karena dia tadi tingkatannya ada di atas. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana perubahannya? Pertanyaannya, sebenarnya adalah apakah primary legislation bisa diubah atau enggak? Bisa atau enggak? Enggak usah bikin poll ya. Bisa atau enggak? Boleh di chat, bisa atau tidak? Bisa, Bu. Bisa diubah? Oke, bisa. Ya, bisa. Oke, primary legislation dia bisa diubah, betul. Bisa. Ya, betul, dia bisa diubah. Dia bukan sesuatu yang sifatnya permanen, nggak bisa diapa-apain, dia bisa diubah. Pertanyaan saya, siapa yang bisa mengubahnya? Siapa yang bisa mengubahnya? Karena Anda bilang bisa diubah, lalu siapa yang bisa mengubah? Siapa yang bisa mengubah? Oke, betul. Legislatif, legislator. Jawabannya siapa yang bisa mengubahnya? Pertama jawabannya adalah dia yang membuat. Dia yang membuat, dia yang bisa mengubah. Jadi kalau legislator bilang, undang-undang ini nggak berlaku lagi. Berlakulah undang-undang yang baru. Undang-undang merek barusan diganti. Nah, undang-undang hak cipta juga barusan diganti. Nah, dibilang yang lama dan nggak berlaku lagi. Siapa yang bilang? Legislator sebagai yang membuat. Tapi bisa juga ada pihak lain yang kemudian menyatakan undang-undang itu nggak berlaku. Siapa? Mahkamah Konstitusi. Dia bisa bilang, undang-undang ini dia bertentangan dengan undang-undang dasar. Oleh karena itu, dia tidak berlaku. Nggak berlakunya itu bisa nggak berlaku semua. Bisa juga nggak berlaku satu pasal saja. Bisa juga nggak berlakunya satu ayat saja. Bisa juga berlaku sepanjang dimaknai seperti ini. Gitu. Nah, itu Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menyatakan seperti itu. Jadi yang bisa mengubah pertama adalah legislator, tapi mungkin saja perubahannya terjadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, gitu, perubahan undang-undang. Contohnya, undang-undang koperasi. Udah pernah nih dibuat undang-undang koperasi yang baru, tapi MK bilang, bertentangan itu dengan pasal 33. Jadi saya nyatakan tidak berlaku. Berlakulah undang-undang koperasi yang lama. Gitu. Nah, kemudian di aturan di dalam undang-undang perkawinan,
itu dia menyatakan ada salah satu aturannya yang berkata bahwa anak luar kawin itu dia punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Di Undang-Undang Perkawinan mengatakan seperti itu. Mahkamah Konstitusi bilang, ini bertentangan ini dengan hak anak ini gitu. Kemudian dia ubah, dia bilang ini pasal tetap berlaku sepanjang dimaknai bahwa anak luar kawin itu punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu dan juga ayah dan keluarga ayah sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus walaupun Anda beli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bunyinya masih sama, tapi karena ada putusan MK, maka pembacaan yang terkait dengan pasal itu sudah berubah. Nah, itu contoh perubahannya. Kita nggak akan bahas lebih lanjut kalau yang khusus yang terkait dengan contohnya, contoh yang tadi, nanti kita bahas lagi di hukum perdata kalau Anda ambil kelas saya ya. Nah, terkait dengan Mahkamah Konstitusi ada mata kuliahnya tersendiri gitu, nanti Anda akan membahas lebih banyak di sana terkait dengan putusan MK. Hukum lembaga negara salah satunya MK gitu, akan dibahas di sana. Nah, itu hal-hal pokok terkait dengan primary legislation. Nah, sekarang kita akan beranjak yang kedua, yaitu kita akan bergerak ke yang kedua, yaitu tentang secondary legislation. Nah, saya pindah ke sebelah sini supaya Anda nggak bosan lihatnya ke kanan terus atau ke kiri terus ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat secondary legislation. Kalau kita lihat secondary legislation, itu di sebelah atas ini, Anda bisa lihat secondary legislation saya letakkan di bawah. Jadi primary legislation, kemudian ada lingkaran itu diturunkan ke apa? Ke secondary legislation. Nah, oleh karena itu Anda bisa tahu dari gambarnya saja, Anda sudah bisa tahu bahwa secondary legislation itu merupakan turunan pelaksanaan perintah dari apa? Primary legislation. Oleh karena itu, secondary legislation dia sering juga disebut sebagai delegated legislation. Sorry, saya lupa menulisnya di situ. Saya tulis di chat ya, silakan ditambahkan sendiri kalau Anda membuat catatan. Delegated legislation. Jadi ada apa? Ada aturan yang didelegasikan. Didelegasikan lalu levelnya jadi level nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah kenapa toh kok aturan itu perlu didelegasikan? Kenapa toh kok enggak semua dimuat di undang-undang? Nah, kalau Anda masih ingat tadi dari penjelasan saya, kenapa sih enggak semua dimuat di undang-undang? Apa-apa jawabannya? Kenapa kok perlu delegated legislation? Kenapa kok perlu secondary legislation? Kira-kira kenapa? Saya mengucapkan terima kasih kepada sedikit di antara Anda yang menyalakan video ya, tapi seperti saya sudah bilang, kalau memang masalahnya pada sinyal, ya Anda nggak apa-apa kalau nggak menyalakan video supaya suaranya nggak putus-putus. Tapi terima kasih yang ada videonya ya, jadi saya punya sense ngomong sama orang, bukan cuma sama tulisan di layar hitam. Oke, kenapa kira-kira Michael Tunggono? Michael? Kenapa kok perlu delegated legislation? Karena kurang tahu, Bu. Oke. Evelyn? Evelyn? Iya, Bu. Iya, karena apa kira-kira? Kenapa sih kok perlu delegated legislation? Kenapa nggak semuanya ditaruh aja di undang-undang? Karena perlu ada revisi lagi mungkin, Bu. Oke. Mungkin maksudnya gini ya, supaya kalau perlu hal-hal teknis diatur, yang perubahannya itu relatif lebih cepat, maka lebih baik dituangkan di secondary legislation.
supaya kalau terjadi perubahan prosesnya nggak panjang, nggak lama, dan nggak mahal gitu ya. Gitukah maksud Anda? Iya, Bu. Oke, Yusuf Kenny, kenapa? Ada alasan lain? Kenapa toh kok perlu secondary legislation? Kenapa kok perlu dedicated legislation? Oke, terima kasih yang sudah nulis di chat. Membuat undang-undang memerlukan waktunya lama, ya. Terus peraturan, oke. Pokok-pokoknya saja agar bertahan dengan lama, ya. Terima kasih. Berarti Anda menangkap setidaknya tadi satu alasan yang sudah saya singgung waktu kita membahas primary legislation. Alasannya itu, Anda bisa baca di chat, supaya tahan lama gitu secara praktis, supaya undang-undangnya itu tahan lama. Yang kedua, undang-undang itu nggak gembung, nggak terlalu rigid gitu. Nah, kalau terlalu rigid itu juga kadang membatasi pergerakan orang. Nah, terus ada alasan lain, kenapa perlu delegated legislation. Tadi undang-undang itu sifatnya umum, sifatnya pokok. Nah, kemudian bisa jadi ada alasan geografis tertentu yang membuat harus ada aturan secara khusus yang mengikat satu tempat dan tidak mengikat tempat lainnya. Atau perlu ada aturan secara khusus karena faktor geografis yang berbeda. Contohnya, upah minimum regional di Jawa Tengah mungkin beda dengan di Sumatera Utara, akan berbeda dengan Sulawesi Utara, akan berbeda dengan Papua, akan berbeda dengan Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena tempat geografisnya itu mempunyai kemudian berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada keadaan sosial ekonomi di tempat tersebut. Sehingga perlu ada aturan yang sendiri-sendiri. Di sana begini, di sini begini, dan seterusnya. Nah, maka perlulah delegated legislation karena nggak bisa menjangkau semua daerah geografis itu terlalu Indonesia itu terlalu luas dan terlalu banyak. Undang-undangnya akan jadi terlalu gembung. Kemudian terkait dengan kita pakai contoh yang sama terkait dengan UMR bisa jadi perubahannya sangat cepat tergantung atau terkait dengan apa perubahan inflasi daya beli masyarakat gitu akan mempengaruhi UMR-nya mau ditetapkan berapa. Gitu. Nah itu hal teknis jadi diaturnya tidak di undang-undang gitu. Nah, itu apa kalau kita bicara mengenai kenapa toh kok perlu delegated legislation. Nah, sekarang siapa sih yang bikin delegated legislation ini? Siapa yang bikin secondary legislation? Siapakah yang bikin? Anda boleh tulis di chat atau boleh jawab langsung juga boleh. Yang bikin siapa? Kalau primary legislation Anda bilang yang bikin adalah legislator. Bersama dengan presiden gitu ya di rapat presiden nanti Anda bahas prosesnya secara lebih detail di mata kuliah yang terkait. Nah, kalau secondary legislation siapa sih pembuatnya? Oke, DPRD, menteri, siapa lagi? DPRD, pemerintah, lalu MPR, DPRD, legislatif, eksekutif, DPRD, siapa lagi? Siapa kira-kira yang membuat? Siapakah yang membuat? Yang membuatnya adalah pihak yang berwenang membuat peraturan yang tingkatnya di bawah undang-undang. Ya toh? Tadi kan kita sudah bahas urusan urutannya peraturan perundang-undangan. Yang pertama apa tadi? Undang-undang, terus di bawahnya, bukan yang pertama. Undang-undang nomor 3 kalau di tata urutan itu, di bawah undang-undang apa? PP, peraturan pemerintah. Siapa yang bikin PP? Itu jawaban Anda di chat itu. Pemerintah yang bikin PP. Berarti siapa yang membuat secondary legislation yang bentuknya PP? Pemerintah. Kemudian nanti di bawah PP ada peraturan menteri. Siapakah yang bikin? Ya menteri. Pemerintah juga. Dalam hal ini diwakili oleh siapa? Personifikasinya menteri. Lalu Anda lihat turun lagi ke bawah. Ada apa? Peraturan daerah. Siapa yang bikin peraturan daerah? Bisa inisiatifnya pemerintah, bisa inisiatifnya DPRD. Jadi siapa yang membuatnya ya tergantung bentuknya secondary legislation itu apa. Nah isinya apa? Isi dari secondary legislation. Oke, ada yang mau jawab? Bisa dinalar nih. Thomas Webisar. Thomas, isi dari delegated legislation ini kira-kira apa, Thomas?
Thomas, Anda ada di sana? Wah, Thomas, saya nggak yakin Anda ada di sana. Oke. Berarti Anda bisa chat kan, Thomas? Dijawab saja lewat chat pertanyaan saya tadi. Isinya apa toh? Isi dari delegated legislation itu apa, Thomas? Maksud isinya jaringan kurang bagus, putus-putus. Kerensia? Oh, terima kasih ya Arifina membantu menuliskan pertanyaannya. Sambil menunggu Thomas menjawab nih. Kali-kali lagi ngetik ya. Kerensia? Kerensia? Apa isi dari delegated legislation? Kerensia? Oke, pokoknya kalau saya tunjuk nggak ada, berarti asumsi saya Anda nggak ada di sana. Cuman device-nya aja yang dibiarin, karena saya nggak mewajibkan nyalain video kan. Nah, berarti kan cuma tulisan nama aja. Nah, kalau saya tunjuk, Anda nggak jawab, berarti Anda ninggal. Cuma pasang nama doang gitu. Nah, berarti kalau pas saya tunjuk, ya apa jadinya ketahuan gitulah ya gitu. Oke, Maria Gracia. Menurut saya seperti kayak metode prosedural gitu ya, Bu ya? Isinya, oke. Metode-metode dalam prosedural. Oke, salah satunya bisa jadi contohnya seperti itu. Terima kasih Maria. Tapi kalau kita ngomong prinsipnya apa toh? Isi dari secondary legislation. Pelaksanaan perintah atau pelaksanaan yang diminta oleh primary legislation. Jadi kalau kita ngomong isi dari secondary legislation itu apa? Ya aturan lebih lanjut dari yang didelegasikan oleh primary legislation. Peraturan lebih lanjut mengenai XYZ diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, berarti peraturan pemerintahnya isinya apa? Nah, itu XYZ itu tadi yang diminta oleh undang-undang diatur lebih lanjut. Peraturan mengenai XYZ pada tingkat daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah misalnya. Berarti peraturan daerahnya isinya apa? XYZ yang merupakan delegasi dari peraturan di atasnya. Nah, jadi isi dari delegated legislation adalah rincian pelaksanaan lebih lanjut dari yang diminta oleh primary legislation. Nah, itu isinya. Nah, kemudian kalau kita bicara bagaimana prosesnya tergantung bentuknya apa. Kalau bentuknya itu peraturan daerah, prosesnya mirip dengan yang tadi sudah saya uraikan ketika kita membahas mengenai pembentukan undang-undang. Nah, kemudian bagaimana kedudukannya? Tadi, kalau kita lihat gambar yang tadi ya, dia kedudukannya selalu di bawahnya primary legislation. Jadi kedudukannya selalu ada di bawahnya primary legislation. Kenapa? Karena dia melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari aturan yang ada di atasnya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana perubahannya? Tergantung lagi pada bentuknya apa. Kalau yang bentuknya itu yang di bawah itu adalah peraturan daerah, maka perubahannya harus lewat proses yang sama dengan pembentukannya tadi. Jadi kalau itu nggak berlaku lagi, mau dibuat yang baru, ya harus ulang proses yang sama lagi. Oleh karena itu, kalau hal yang sifatnya teknis banget, ya nggak usah dibikin di perda, bikinlah di keputusan wali kota misalnya. Peraturan wali kota misalnya. Jadi perubahannya juga tergantung pada bentuknya dari secondary legislation itu apa.
Nah, ini hal-hal pokok, hal-hal prinsip yang terkait dengan primary legislation dan juga secondary legislation. Nah, kalau primary itu berarti action-nya dari siapa? Action-nya dari legislator. Kalau kita ngomong primary legislation. Nah, kalau kita ngomong secondary legislation, berarti kita ngomong level yang di bawahnya. Level di bawahnya yang dibuat oleh legislator. Dengan demikian, primary legislation itu punya kedudukan yang selalu lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena sistem yang kita yakini, perwakilan itu suara rakyat ini dipegang oleh perwakilan. Nah, perwakilan itu siapa di skala nasional? Mereka yang duduk di legislator. Mereka yang duduk di Dewan Legislasi. Dia yang memegang suara-suara dari rakyat karena dia adalah wakil dari rakyat. Nah, kalau kita bahas di pertemuan yang dulu, yang kemarin-kemarin itu, hukum tuh sesuatu yang baik itu ditemukannya di mana sih? Di masyarakat. Yang diyakini oleh masyarakat itu yang seperti apa sih? Dijumpainya di mana? Tentu saja di masyarakat. Gitu. Nah, oleh karena dia dijumpainya di masyarakat, kemudian yang memegang suara masyarakat ini adalah wakil rakyat yang adalah legislator, kemudian dia membuat undang-undang yang berlakunya itu secara nasional untuk semuanya, terikat semuanya, maka dia berkedudukan sebagai primary legislation. Dia berkedudukan sebagai aturan yang utama, yang kedudukannya di paling atas. Sehingga semua aturan yang di bawah, dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Itu prinsipnya. Nah, minggu depan ketika kita bahas sumber-sumber hukum, kita akan singgung lagi mengenai hal-hal prinsip terkait dengan ini. Nah, ini contoh. Contohnya, tadi gambarnya primary legislation itu di atas, kemudian diturunkan ke secondary legislation. Primary legislation-nya itu apa? Undang-undang. Undang-undang apa sih? Yang saya ambil ini undang-undang ASN, Aparatur Sipil Negara. Nah, di pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di sana dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dan pasal 77 diatur dengan peraturan pemerintah. Berarti Undang-Undang ASN tepatnya di pasal 78 mendelegasikan pengaturan mengenai penilaian kinerja dalam peraturan pemerintah. Kalau undang-undang mendelegasikan seperti ini, berarti ada apa? Tugas yang dibebankan kepada siapa? Pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah terkait dengan hal yang dikemukakan di undang-undang. Nah, oleh karena itu kemudian dibuatlah PP nomor 30 tahun 2019. Ini dah perubahan ke berapa ya, 2 kali atau ketiga saya lupa. Nah, ini yang paling baru yang berlaku sekarang, PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Ingatkan saya, minggu depan kita akan lihat sumber-sumber hukum, salah satunya adalah undang-undang, terus kita akan lihat kalau ada undang-undang yang baru, bagaimana dengan undang-undang yang lama, prinsipnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini bukan undang-undang saja, peraturan perundang-undangan yang baru, lalu bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang lama. Nah, kembali ke sini. Tadi pasal 78 mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja diatur dalam peraturan pemerintah. Berarti ada perintah yang diberikan oleh Undang-Undang ASN kepada pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah. Lalu sekarang dibuatlah nih, berlakulah nih PP, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Jadi Anda ingat, PP ini dibuat sebagai jawaban atas perintah delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang ASN. Jadi PP-nya ini sebagai secondary legislation. Dari primary legislation-nya itu apa? Undang-Undang tentang ASN. Nah, PP-nya ini kemudian dia mengatur tentang penilaian kinerja. Tapi ada hal pokok terkait dengan sistem manajemen, terkait dengan pembinaan kinerja, terkait dengan sistem informasi, terkait dengan hal-hal yang lain gitu. Yang dia mendelegasikan lagi dalam peraturan menteri.
bukan di PP. Kenapa? Ini secara praktis peraturan menteri itu perubahannya bisa lebih dinamis. Karena aturan yang terkait dengan itu bisa berubahnya bisa cepat gitu. Daripada diaturnya di PP, mendingan diaturnya di peraturan menteri. Kenapa? Aturan yang levelnya lebih rendah itu proses pembuatannya juga akan lebih mudah gitu daripada aturan yang lebih tinggi gitu. Kenapa kok demikian? Ini nalarnya gimana sih? Karena nalarnya gimana? Kok kenapa peraturan yang lebih rendah ini pembuatannya jadi lebih cepat? Karena yang kewenangan yang diberikan untuk membuat peraturan yang lebih rendah atau hal-hal isi atau hal-hal pokok yang boleh diatur dalam peraturan yang lebih rendah itu juga dibatasi. Makanya bisa lebih cepat dalam pembuatannya. Nah, kembali ke sini, PP nomor 30 tahun 2019 ini juga memberikan delegasi tentang pembinaan kinerja diatur dalam peraturan menteri. Kemudian menteri aparatur dan reformasi birokrasi ini membuat peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN. Nah, ini juga kedudukannya sebagai apa? Secondary legislation. Nah, ini adalah contoh-contoh dari primary legislation dan secondary legislation dalam prakteknya. Dengan demikian, kalau kita membicarakan tentang primary dan secondary legislation, ini bukan hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari sebagai orang yang sedang belajar ilmu hukum. Ini hal yang akan sering Anda jumpai. Nah, minggu depan kita akan melihat sumber-sumber hukum, salah satunya undang-undang. Nah, penting untuk kita untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip keberlakuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Bagaimana kalau ada undang-undang yang baru, bagaimana dengan undang-undang yang lama? Bagaimana kalau ada undang-undang yang secara peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lebih spesifik, sementara ada yang mengaturnya secara lebih umum, keberlakuannya seperti apa? Bagaimana kalau ada yang lebih tinggi, dia bertentangan dengan yang lebih rendah, atau sebaliknya, yang lebih rendah berarti dia bertentangan dengan yang lebih tinggi. Bagaimana keberlakuannya? Nah, itu minggu depan akan kita lihat ketika kita melihat sumber hukum yang salah satunya adalah undang-undang. Nah, ini adalah contoh primary legislation dan secondary legislation. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Anda semua masih di sini atau udah pada tidur semua ya? Bu, saya Bu. Oke, silakan. Begini Bu, kan ada kalanya bahwa presiden itu tidak menyetujui undang-undang yang dibuat oleh DPR. Tetapi undang-undang tersebut sudah diketok palu, tinggal hanya pengesahan oleh presiden. Nah, ketika presiden tidak menyetujui undang-undang, bagaimana hal yang akan terjadi berikutnya, Bu? Ini pertanyaannya sebenarnya terlalu maju untuk mata kuliah PHI. Biasanya pertanyaan itu munculnya di mata kuliah pembentukan peraturan perundang-undangan gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi nggak apa-apa lah, tetap masih saya jawab ya. Nah, kalau yang seperti itu berlaku apa enggak, ya tetap berlaku, dia tetap berlaku gitu. Karena sebenarnya dalam pembahasannya juga sudah dibahas bersama dengan presiden. Gitu. Nah, secara singkat seperti itu jawabannya. Nah, terkait dengan hal itu saya sudah mengupload materi kuliah umum dari Prof. Maria, Hakim Konstitusi periode kemarin, beliau sudah pensiun sekarang. Ada kuliah umum beliau yang menjawab pertanyaan ini. Jadi nanti silahkan Anda masuk ke Flexible Learning, terus di sana sudah ada linknya yang terkait dengan itu. Nah, kayaknya itu ada di video kedua, dulu kuliah umum yang pernah diselenggarakan oleh PSHTK UKSW. Nanti bisa diakses ke sana ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, Deskat, ada lagi yang mau bertanya? Adakah? Iya, silakan. Hira.
Eh, Tadi saya masih agak bingung Bu tentang secondary legislation, yang kenapa aturan secondary legislation itu harus didelegasikan. Maksudnya yang pokok saja yang diundang-undangkan. Berarti yang secondary legislation ini tidak terlalu pokok ya Bu, atau bagaimana? Saya kurang paham di bagian situ Bu. Sambil menunggu saya menjawab Kira, saya launch satu poll lagi. Saya akan lanjutkan ya. Maaf tadi agak ini gangguan sedikit di sini. Tapi kita bisa sambil lihat pollnya. Oke, 31 orang sudah pas. 8 orang terlalu cepat. Apakah saya bisa terlalu cepat? Iya, 8 orang. Tidak, 6 orang. Oke. Minta maaf untuk yang 8 orang. Kalau saya ngomongnya lebih cepat. Terlalu cepat, coba nanti saya perlambat sedikit ya. Kadang-kadang kalau terlalu bersemangat terus nanti ngomongnya memang jadi terlalu cepat. Kemarin saya diprotes di kelas yang 1, katanya saya ngomongnya terlalu cepat. Itu untuk mereka yang sinyalnya tidak bagus itu sangat mengganggu karena ketika putus sudah langsung kehilangannya banyak banget gitu. Oke. Ya, setidaknya kita ada rekaman, jadi Anda nanti bisa mengulang di rekaman. Saya akan jawab pertanyaannya Hira. Tadi Hira bertanya, kenapa kok perlu didelegasikan gitu. Delegated legislation itu berarti kan ada aturan yang didelegasikan ke aturan yang di bawahnya. Kenapa kok perlu dilakukan seperti itu? Nah, apakah aturan di bawahnya itu berarti isinya bukan hal-hal yang pokok gitu? Nah, kalau jawabannya hal-hal yang pokok itu dianggap sebagai pokok, diartikan sebagai penting, maka jawabannya bukan begitu artinya. Maksudnya, secondary legislation-nya itu tetap saja dia memuat hal-hal yang penting. Nah, tetapi sifatnya dia lebih teknis, lebih terperinci dibandingkan dengan aturan yang ada di undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang itu dia mengatur pedoman umumnya secara undang-undang itu dia mengatur pedoman umum secara lebih abstrak. Nah, kemudian yang mengatur secara lebih konkret itu levelnya di secondary legislation. Nah, sebagai contoh yang ada di depan Anda, Undang-Undang ASN, berarti dia mengatur segala hal yang terkait dengan aparatur sipil negara. Nanti silahkan Anda browsing, bisa dilihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di situ dia mengatur banyak hal, semua yang terkait dengan aparatur sipil negara diatur di satu undang-undang itu. Nah, salah satu dari banyak hal yang diatur tentang ASN adalah mengenai penilaian kinerja. Nah, di Undang-Undang ASN sudah dimuat penilaian kerja itu yang dimaksudkan apa? Yang harus dinilai dalam penilaian kinerja itu apa saja? 1, 2, 3, 4 gitu. Itu sudah ada di pasal 76 dan pasal 77. Tapi itu baru yang pokok saja. Kemudian lebih rincinya bagaimana sih yang terkait dengan penilaian kinerja? Bagaimana caranya untuk melakukan penilaian kinerja? Siapa yang melakukan penilaian kinerja? Kapan penilaian kerja itu dilakukan? Instrumennya apa? Nah, itu kan hal-hal yang lebih rinci. Nah, kalau hal-hal yang lebih rinci itu dimuat di undang-undang, maka undang-undang ini kehilangan sifatnya yang mengatur hal-hal pokok atau hal-hal abstrak saja. Kemudian perlulah dia diatur dari level yang bawahnya, yang mengatur secara lebih rinci, yang mengatur secara lebih teknis gitu. Hal-hal yang tadi di undang-undang. Kenapa? Karena bisa jadi hal yang tentang penilaian kinerja ini nanti berubah instrumennya. Nanti siapa yang
melakukan penilaian bisa jadi berubah lagi gitu. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau kita ngomong penilaian kinerja nanti kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, sekarang yang dipakai misalnya perkembangan yang terbaru untuk menilai penilaian kinerja pakai instrumen yang seperti ini. Kemudian ternyata ada perkembangan terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang kayak gini tidak memadai, perlu dirubah, perlu diperbarui. Nah, yang perlu diperbarui itu kan cuman hal teknisnya saja. Tidak perlu merubah undang-undangnya. Kenapa? Karena prinsip pokoknya tetap sama, bahwa ASN itu perlu dinilai kinerjanya. Itu prinsip pokoknya di undang-undang, nggak perlu dirubah. Karena prinsipnya ASN itu perlu dinilai kinerjanya, dia nggak berubah. Nah, yang berubah itu level di bawahnya. Bagaimana dia dinilai, itu level di bawahnya. Terus ada hal yang lebih teknis lagi. Tentang apa? Misalnya kalau kita ngomong ASN tadi harus dinilai, lalu bagaimana caranya dia menilai? Dia ada di PP. Kemudian ada yang teknis lagi, faktor bagaimana menghitung, mengevaluasi jabatan seseorang. Undang-undangnya mengatakan bahwa ASN itu punya hak untuk menerima gaji dan juga menerima tunjangan kinerja. Itu prinsip pokok. Nah, kemudian yang di bawahnya, tunjangan kinerja itu diperolehnya kalau apa? Oh, kalau dia melakukan kinerjanya dengan baik, melebihi dan bahkan melebihi dari ekspektasi target kerjanya. Terus, ini di level PP-nya nih. Terus habis itu, pertanyaannya, oke, sekarang berapa rupiah dia harus dikasihnya? Berapa rupiah kalau kita ngomong tunjangan kinerja, lalu berapa rupiah kemudian yang harus dia terima, yang menjadi haknya dia? Nah, kemudian ada orang-orang ekonomi nih yang menilai, ada rumusnya, ada faktor 1, faktor 2, faktor 3, dan seterusnya, dilihat dari capaian kinerjanya. Nah, itu semua bisa jadi berubahnya lebih cepat. Oleh karena itu, dia diaturnya di peraturan menteri aja, bukan di level yang di atasnya. Jadi semakin detail, semakin teknis, dia diaturnya di aturannya levelnya lebih bawah. Semakin dia sifatnya umum, dia diaturnya di aturan yang lebih atas. Kira-kira demikian, Hira. Iya, Bu. Bu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Kan tadi disampaikan dalam primary legislation itu atau yang utama isinya itu melaksanakan yang lebih konkret daripada Undang-Undang Dasar 1945. Saya kurang tahu, Bu, apakah undang-undang ini masih berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 118 dan pasal 121 ayat 2 tentang ancaman mati, Bu. Sedangkan kalau dia melaksanakan yang lebih konkret daripada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 kan ada hak untuk hidup, Bu. Jadi ini seperti apa, Bu? Kan seharusnya primary legislation ini melakukan yang lebih konkret. Berarti dia harus sama tujuannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Sudah? Oke. Terima kasih, Alfred. Saya komentari dulu dari pertanyaan Anda yang pertama gini. Saya senang dari pertanyaan Anda, berarti Anda sudah paham konsepnya. Kalau undang-undang dia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu konsep dasarnya, berarti Anda sudah paham. Terus yang kedua, kalau terkait dengan pasal tertentunya apakah masih berlaku atau enggak, atau undang-undang itu masih berlaku atau enggak, terus terang saya nggak hafal itu undang-undang narkotika. Gitu. Anda bisa browsing untuk cek apakah undang-undangnya masih berlaku atau enggak, apakah ada peraturan yang lebih baru terkait dengan narkotika. Nah, yang ketiga, kalau poin pertanyaan Anda adalah hukuman mati, apakah dia bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Karena di 28A itu bilang ada hak hidup. Gitu. Nah, secara umum Indonesia memang mengakui ada hukuman mati. Setidaknya bisa dijumpai di KUH pidana, masih ada hukuman mati. Kemudian ada pidana terorisme, itu masih ada hukuman mati. Narkotika, itu masih ada hukuman mati. Jadi setidaknya ada bidang-bidang kejahatan tertentu yang masih diberlakukan hukuman mati. Nah, pertanyaan Anda itu, Alfred, itu bukan pertanyaan yang
baru, sudah sering atau sudah banyak dipertentangkan apakah hukuman mati itu sesuai atau tidak sesuai dengan pasal 28A. Nah, perdebatan itu kemudian dijawab dengan sekarang ini, kalau kita lihat sekarang ini, yang masih mayoritas, jawaban mayoritas dari pertentangan itu adalah hukuman mati itu tidak dianggap bertentangan dengan konstitusi, yaitu hak hidup. Kenapa? Karena masih itu hak hidupnya itu kemudian dibatasi dengan apa? Dengan kejahatan yang luar biasa yang melawan kemanusiaan. Nah, itu yang masih berlaku sekarang ini. Tapi kalau kita lihat tren, bukan tren, kalau kita lihat praktek di dunia, kalau kita melakukan perbandingan, kemudian kalau kita lihat konvensi internasional, maka akan ditemukan bahwa trennya itu, nilai-nilainya itu bergeser. Hukuman mati itu dianggap bertentangan dengan hak dasar manusia untuk hidup. Dengan kata lain, nggak boleh ada hukuman mati. Kalau cek di konvensi internasional, kalau cek di DUHAM, kalau cek di Undang-Undang HAM, kalau kita mau sistematis, kemudian setelah itu dicek tadi tentu saja dengan pasal 28A, nah hak hidup itu termasuk apa? Non-delegable rights, harusnya tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun juga. Sehingga hukuman mati itu bertentangan dengan konstitusi. Itu salah satu pendapat. Pendapat yang lain yang tadi saya kemukakan di awal masih dianggap ya kejahatannya itu kejahatan luar biasa. Kejahatannya itu kejahatan yang melukai banyak manusia yang lain gitu. Jadi masih selayaknya kemudian diberikan hukuman mati. Supaya apa? Supaya ada efek jera, supaya tidak orang lain tidak kemudian punya keinginan melakukan kejahatan yang sama karena hukumannya itu hukuman yang sangat maksimal gitu. Nah, dua pendapat ini masih saling bertentangan. Dua pendapat ini masih saling berdiskursus. Jadi masih saling jawab-menjawab satu dengan yang lain. Nah, Anda ingat yang kita bahas di beberapa minggu yang lalu, hukum itu adanya di mana sih? Di masyarakat. Sehingga mungkin berubah atau enggak? Mungkin berubah kalau nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat ini bergeser. Nilai-nilai yang dipegang masyarakat ini berubah. Mungkin saja dia berubah. Dulu nilai-nilai yang dipegang, enggak apa-apa dia dihukum mati gitu. Tapi kemudian sekarang masyarakat ini dia nilai-nilainya berubah. Dia mengedepankan hak untuk hidup gitu sebagai hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk ketika manusia yang melakukan ini membunuh sekian puluh ribu atau sekian juta manusia yang lain gitu. Tetap aja nggak ada terkecualian. Karena apa? Karena dalam keadaan apapun tidak bisa dikurangi, termasuk keadaan seperti itu. Nah, kalau nilai-nilainya kemudian bergeser, hak hidup itu diutamakan, maka bisa jadi aturannya itu nanti akan diganti, itu akan diubah. Nah, jawabannya seperti itu, Alfred. Jadi ada dua pandangan gitu. Anda bisa browsing, ada banyak tulisan yang terkait dengan itu, terkait dengan hak hidup dan hukuman mati. Itu kira-kira, Alfred. Bu, jadi seandainya saja pendapat yang Ibu sampaikan tadi ada dua pendapat, yang satu menolak dan satu menerima. Jadi ketika katakanlah untuk saat ini semuanya menolak hukuman mati, berarti otomatis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini sebagai primary legislation ini akan dihapus. Ya, jadi ketika primary legislation ini dihapus, otomatis Bu, secondary legislation-nya juga akan berganti, Bu. Itu benar atau tidak? Nah, terima kasih Alfred. Ini yang tadi saya bilang, kita akan masukkan itu jadi pokok bahasan di minggu depan. Alfred tadi mencontohkan kan masih di Undang-Undang Hukuman Mati. Nanti kita akan lihat aturan yang lebih konkret yang sekarang berlaku. Kalau saya jawab secara umum dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut di minggu depan ya. Kalau terkait dengan hukuman mati sekarang ini
kita masih mengakui hukuman mati. Jadi aturannya nggak berlaku. Tapi seandainya Alfred, ini seandainya ya, seandainya pendapat yang mengatakan harus dihapus itu hukuman mati nggak sesuai dengan 28 gitu, pasal 28 huruf A gitu. Terus orang-orang mulai mayoritas orang di Indonesia mulai berpendapat bahwa itu hilangkan saja hukuman mati. Ketika ada pendapat yang masuk tulisan di jurnal, diskusi ilmiah, kemudian penyampaian pendapat misalnya, semuanya mengatakan tolak hukuman mati. Lalu itu masuk ke sidang DPR misalnya, kemudian DPR merubah aturan yang terkait dengan hukuman mati, mungkin saja. Atau bisa juga ada orang yang pergi ke MK, kemudian dia meminta MK untuk mengatakan bahwa pasal 28A ini, aturan hukuman mati ini bertentangan dengan pasal 28A. Nah, kemudian MK akan memberikan pendapatnya. Gitu. Nah, kalau itu terjadi dan MK sependapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan 28A, mungkin saja itu hukuman mati akan dihapuskan berarti. Seperti yang saya bilang tadi, MK bilang dia nggak menghapus undang-undangnya loh, dia cuma menghapus pasal yang terkait hukuman mati, dinyatakan bertentangan dengan 28A, maka dia tidak lagi berlaku gitu. Itu kan bisa gitu. Kalau itu terjadi. Nah, sekarang ini itu belum terjadi, tapi itu mungkin saja terjadi. Gitu ya Alfred. Kemudian yang kedua tadi dari pertanyaannya Alfred, kalau undang-undangnya ini udah ganti atau salah, primary legislation-nya ini udah ganti, bagaimana dengan aturan di bawahnya? Apakah otomatis dia kemudian menjadi tidak berlaku lagi? Nah, itu kita akan bahas minggu depan, supaya itu lebih konkret ketika, dan ini ya lebih runtut, karena kita minggu depan topiknya ada salah satu tentang undang-undang, peraturan perundang-undangan. Lalu kita akan bahas dulu prinsip-prinsip asas-asas di dalam peraturan perundang-undangan. Siapa tahu setelah kita bahas asas-asasnya, nanti Alfred bisa jawab sendiri pertanyaan yang dia sampaikan. Gitu. Ini kan pertanyaan muncul karena kita belum membahas itu. Gitu. Siapa tahu nanti pertanyaannya akan terjawab sendiri minggu depan. Gitu ya Alfred. Nanti kalau belum terjawab minggu depan tolong ditanyakan ulang. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, saya lanjut ke slide paling akhir. Ini jadi tugas Anda. Isilah dengan hal-hal pokok terkait dengan putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Kan kita tadi baru bilang tentang pembentukan hukum. Nah, di primary legislation, kemudian secondary legislation, kemudian yang ketiga itu case law. Bagaimana case law ini bisa menjadi hukum? Bagaimana putusan pengadilan ini bisa berubah menjadi hukum? Anda tahu toh, putusan pengadilan itu berarti pihaknya tertentu, ya kan? Kok dia kemudian bisa dibilang pembentukan hukum? Seperti apa itu nalarnya? Gitu. Nah, ini jadi PR Anda. Minggu depan kita akan membahas mengenai hal itu. Di minggu depan kita akan membahas sumber-sumber hukum, salah satunya itu undang-undang yang tadi sudah saya sampaikan, salah duanya itu adalah putusan pengadilan. Ada salah 3, salah 4, salah 5, kita juga akan membahasnya satu persatu. Nah, PR Anda adalah ini, Anda isi dengan hal-hal pokok terkait dengan putusan pengadilan. Kok bisa toh? Nalarnya itu gimana? Putusan pengadilan yang pihaknya itu tertentu, pihak A dan pihak B. Kok bisa dia dikatakan kemudian dia menjadi membentuk hukumnya itu apa? Kok bisa seperti itu? Penjelasannya bagaimana? Nah, itu saya minta Anda untuk pikirkan, untuk cari jawabannya. Minggu depan kita akan bahas bersama. Oke. Ada satu pertanyaan di chat sebelum kita berakhir. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan undang-undang? Apakah juga melibatkan masyarakat sebagai perilaku atau yang menjalankan undang itu? Dan seperti apa? Oke, menyusun undang-undang melibatkan masyarakat atau enggak? Iya, jawabannya melibatkan masyarakat atau melibatkan masyarakat. Gitu. Melibatkan masyarakatnya sebagai apa? Gitu. Nah, kalau dalam penyusunan naskah akademik, biasanya yang terlibat di dalamnya adalah akademisi tentu saja, kemudian adalah orang-orang yang dianggap tahu tentang bidang terkait yang mau diatur. Kalau itu tentang merek misalnya, nanti orang yang berkecimpung di bidang merek, dia akan menjadi timnya. Itu keterlibatan pertama. Keterlibatan yang berikutnya akan ada apa? Diseminasi, diskusi-diskusi
akan ada fokus group discussion, ada juga diseminarkan gitu, terkait dengan apa? Terkait dengan isinya. Lalu draftnya itu juga disebarluaskan. Ini loh, disebarluaskan itu berarti disebarkan, diumumkan melalui berbagai media. Kemudian di kelompok-kelompok yang terkait dengan perlindungan merek dia akan dikasih. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan, memberi pandangan, memberi masukan, memberi usulan. Gitu. Oh pasal ini nggak usah aja, oh pasal ini bertentangan dengan itu, yang ini berlebihan, yang ini belum diatur. Gitu. Memberi kesempatan mengenai mengumumkan hal-hal demikian. Nah, disitulah maksudnya masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatannya seperti itu. Itu berlaku ketika naskah akademik, nanti berlaku juga ketika sudah ada draft undang-undangnya. Itu nanti ada kesempatan lagi untuk memberikan usulan, masukan, dan seterusnya. Lalu nanti tugasnya penyusun untuk mengubah. Kalau sudah jadi draft ya berarti nanti disidangkan di DPRD itu. Segala macam usulan, lalu fraksi memberikan pandangan gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan masukan dari masyarakat. Berdasarkan masukan dari masyarakat itu komponennya banyak ya. Nah, kemudian itu dipakai untuk merumuskan undang-undang. Gitu kira-kira Kerensia. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, selamat mengerjakan tugasnya. Silahkan dipikirkan yang menjadi tugasnya ini. Saya tidak minta dikumpulkan, tapi minggu depan akan dibahas. Minggu depan akan kita bicarakan bersama-sama di kelas. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kehadiran dan atensi Anda dalam perkuliahan pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk Terima kasih, Anda Bu. yang membutuhkan, ya, Ini ya, akunnya sama-sama. gimana? Untuk Anda yang membutuhkan rekaman, saya akan upload nanti malam ya, biar lebih cepat nguploadnya. Oke, Bu. Baik, Bu. Ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, Terima kasih. terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Ya, sampai ketemu ya minggu depan. Tolong dikerjakan tugasnya dan tolong dibaca tentang sumber-sumber hukum. Terima kasih ya.